Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghafar, muqawwimillahi ala nahar, takbiratan li ulil qulubi wal absar, wa tafsiratan li dawil albabi wal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, al-mab'utsu li sa'iril jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil muhtar Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qarar. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak dan Ibu jamaah KAP Kajian Al-Baqi Masjid Al-Munawwarah Sedayu Duren rahimahullah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita berada di penghujung bulan 31 Maret 2024 dan kita masuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Bapak Ibu amal ibadah kita selama Ramadan, baik itu puasa Ramadan, sholat fardu, zakat, infak, tadarus, serta kebaikan-kebaikan lainnya senantiasa dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ambil tema Bapak Ibu yang sangat menarik dan menjadi cita-cita kita semua, yaitu indahnya masuk surga bersama keluarga. Surga itu cita-cita kita, idaman kita. Watak manusia, Bapak Ibu, itu ingin senantiasa berkumpul dengan keluarga, kecuali terpaksa. Kalau nggak ada hal penting mendesak, tidak terpaksa, pasti ingin selalu kumpul dengan keluarga. Kata orang Jawa, mangan gak mangan pokoknya kumpul. Masuk beras larang gak pokoknya kumpul. Di sini larang gak beras, di tempat saya larang. Terus jadi betul. Kecuali tempat saya itu sedang kerja. Tapi seandainya suruh pilih, ya pilih bersama keluarga. Sehingga ada pepatah, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Artinya walaupun terbatas, enak di rumah sama keluarga. Nah, gambaran ini tentu juga menjadi cita-cita kita. Kita ingin berkumpul seterusnya utuh bersama keluarga. Di samping berkumpul di dunia, kita ingin berkumpul di akhirat. Nah, ini cita-cita kita. Pasti semua kepingin. Betapa nikmatnya jika masuk surga sekeluarga. Ini baru gambar nih, sudah indah gitu. Rumahnya bagus, material bersih.
nggak ada tetangganya, enak gitu. Dan di surga bisa begini, kenapa? Arduas samawati wal ardu, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Bayangkan ya, seluas langit dan bumi, pasti berlebih-lebih tepatnya. Apalagi langitnya lapis 7. Betapa indahnya masuk surga bersama keluarga. Ada kedamaian, ada keindahan yang digambarkan dengan bunga yang mekar. Seneng. Apalagi sembarang tercukupi di surga. Kalau sekarang kan terbatas. Pertanyaannya, bisakah mengenal keluarga dan kerabat di surga? Jawabannya bisa. Nanti kita kaji ayatnya. Ini keluarga kecil masuk surga bareng-bareng. Ada ayah, ada ibu, ada anak pertama, anak kedua. Kalau panggilan itu bisa ayah, bisa ibu, bisa mbok, bisa anak, bisa papa, bisa apa, tergantung di mana kita berada. Kalau di tempat saya, rumah saya ini kan Gunung Pandak nih. Gunung Pandak, Kalimantan, Kecamatan Pamulang. Itu nggak ada yang manggil papa, mama kan, emak, papa. Karena kalau manggil papa nggak cocok. Nah, papa mau ngarik ya. Si papa tak ngarik, nggak cocok belas. Nggak cocok. Itu di sana Madura, kampung saya itu Madura. Dulu Madura. Cuma sudah lama tinggal di Malang itu sudah 30 tahun di kota Malang. Samanya Pak San itu suruh kuliah tapi nggak balik. Kuliah mondok di Yasalam oleh anak Pak Yai, terus kembali sampai saya ini. Tahun 93, 92, sampai sekarang berapa tahun. Di Gunung Pandak itu orang Madura. Dia manggilnya ya emak, ya bapak. Mau manggil mama, papa itu mama tak matun, mama tak tandur, tak derut gitu. Jadi panggilan itu mengikuti kondisi di mana kita tinggal. Enggak harus abi, enggak harus umi ya. Si umi tak pora-pora gitu. Nah, menyesuaikan. Baik. Ini apa ya? Supaya kita tidak ke arah-arahan. Saya ini suka pakai jubah. Tadi subuh pakai jubah, tapi saya sadar kalau jubah itu banyak arah. Tapi saya senang bentuk subuh kayak gini jubah dengan cocok. Nah, saya sambut baju itu 4. Lihat tempatnya ya. Baik. Yang berikutnya, tidak ada jomblo di surga. Kata si jomblo, sing durung rapi itu oleh bidadari, sing mari rapi ketemu bojone, sing duda rondo ketemu pasangannya yang mati dulu atau dan seterusnya. Pokoknya surga itu digambarkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala fatarun ala qalbi bashar. Jadi surga itu saking indahnya itu tidak bisa digambarkan oleh mata ya. Artinya dibayangkan oleh mata itu tidak bisa, atau belum pernah keindahan itu kita lihat di dunia. Demikian pula wala udhunun sami'at, tidak pula bisa kita pernah mendengarnya tentang keindahan itu. Kalau ada keindahan yang pernah kita dengar, di sana ada tempat rekreasi,
indah banget, indah, asri, adem, bersih, nyaman. Surga lebih dari itu. Bahkan wala khatarun ala qalbi basar, keindahannya itu tidak seperti yang pernah terbesit di hati, otak, pikiran manusia. Saking indahnya surga. Di Al-Quran memang ada sedikit supaya manusia terbantukan membayangkan keindahan surga. Situ ada kalimat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Karena manusia itu kalau rumahnya bagus, rumahnya besar, kemudian ada kolam, gambaran sungai, ada sungai-sungayan, ada air mancur, ada yang bertahan 3 bulan, 4 bulan wis mudek, 7 bulan wis mati. Gak iso berumat. Sing iso berumat sebenarnya ya Gusti Allah. Makanya yang bisa berumat itu orang yang rumahnya pinggir kali itu, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seterusnya itu. Pinggir kali itu bahasa Inggrisnya riverside. Itu surga itu. Tidak perlu sekali langsung sekali mericik. Wah, kalau di kota pinggir mericik itu kita mantul kita listrik ya. Boros gitu. Nah, ini gambaran surga itu sangat. Lalu di ayat yang lain digambarkan, di situ ada min dahabi wa lu'lu'a, min asal wa min, ada sutra, ada emas, ada macam-macam. Itu hanya untuk membantu bahwa manusia itu suka yang seperti itu, sehingga diiming-imingi. Kemudian ada hurin itu adalah bidadari. Terus kalau perempuan apa ada bidadara? Tidak ada kebiasaan itu, karena perempuan biasanya tidak ke situ kesenangannya. Kesenangannya ke emas-emasan, kalung, gelang, giwang, terus yang dari kaki itu namanya Bu, namanya penggel. Itu gak mikir bidadara kalau ibu ya, gak mikir. Kalau laki-laki ya bidadari. Terus apa nggak cemburu istrinya? Di sana kalau cemburu kalau curiga. Baik, ini gambaran surga. Bapak dan Ibu sekalian, kemungkinan di akhirat nanti antara suami istri seperti ini. Yang pertama, suami masuk surga, istri juga masuk surga. Nah, ini sehidup semati, sedunia seakhirat. Suaminya soleh, istrinya solehah. Yang kedua, naudzubillah min dzalik, suami masuk surga, tetapi istrinya masuk neraka. Suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ini tentu nggak bahagia sepenuhnya, karena kehilangan sisian, kehilangan pasangan. Ada yang mengganjal, nanti bojoku dicari di surga tidak ada, dilihat di database surga tidak ada. Karena di akhirat itu hanya ada 2 tempat, al-jannah wa an-nar. Maka kalau nggak ketemu di surga, kesimpulannya dia masih di neraka. Karena di akhirat tidak ada tempat alternatif seperti yang menjadi paham kaum Mu'tazilah itu al-manzilu bainal manzilataini. Tidak ada manzil, tempat bainal manzilataini, antara 2 tempat, surga dan neraka. Kalau tengah-tengah itu, kalau Mu'tazilah katakan ada, Pak. Jadi ada surga, ada neraka. Tengah-tengah itu ada. Enggak surga peminat, enggak surga neraka. Untuk siapa? Untuk orang gila.
Orang gila itu kata Mu'tazilah gak iso mlebu surga wong ibadah kasar. Wong salah satu syarat ibadah kan harus akil, berakal. Tapi gak bisa disisa di neraka. Wong kati lapo-lapo ya gak dosa. Orang gila itu mencuri ya gak berdosa. Orang gila itu mudo ya gak berdosa. Ini logikanya Mu'tazilah. Tapi bagi kita harusnya tidak ada. Terus gimana orang gila? Insya Allah dengan kasih sayang Allah, ia akan masuk surga. Dan nanti di sana sudah tidak gila lagi, waras. Karena sana kalau gelandangan. Baik. Ini di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, digambarkan. Tadi malam saya terawih di Jalan Surat Agung. Imamnya itu baca ayat ini, ayat tentang Nabi Lut. Nabi Lut itu kan nabi, tapi istrinya tidak taat, tidak solehah. Sehingga ketika Allah mengingatkan agar Nabi Lut itu segera pergi sebelum subuh, Allah menyampaikan, jangan lupa bahwa semua keluargamu illa meratak, kecuali istrimu, karena istrimu termasuk yang akan dibinasakan. Ini gambaran seperti itu. Suaminya soleh, rajin ibadah, istiqomah dakwah, istrinya bergosip, istrinya nggak support, istrinya nggak taat ibadah, ya sudah, tidak bisa masuk bersama keluarga ke dalam surga. Yang keempat, ketiga dulu ya, saya ngantuk. Yang ketiga kemungkinannya adalah sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Suami masuk neraka, istrinya masuk surga. Istrinya solehah, taat ibadah, hijabnya tidak pernah lepas. Pokoknya luar biasa. Ibadahnya tekun, hijabnya tidak pernah lepas, lidahnya dijaga, pandangannya dijaga, pikirannya masuk surga. Tapi suaminya gak tahu itu. Di dunia sudah sesat. Ya Allah, kasih begitu. Sadar poso dia gak poso, gak sungkan hari-hari. Anaknya pada poso, ibu poso, si lanang gak poso. Dia oma poso, barang nang warung. Warungnya tutup, tapi sikilnya akeh diso. Tutup sikil sepatu akeh. Itu dibantu, ada duren. Duren tutup semua tadi saya lihat. Oh pagi, nggak ada yang buka tadi. Itu kan nggak ada satu. Nah di Al-Quran ini juga digambarkan sinten nggih, bojone sing wedok salehah, sing lanang Fir'aun. Fir'aun itu punya istri, seorang wanita yang diabadikan di Al-Quran. Ceritanya itu yaitu Siti Asia. Beliau itu Siti Asia itu ngerti kalau suaminya itu, tapi ya apa daya. Dan memang itu Allah setting untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, betapa kuatnya akidah dari Siti Asia. Kenapa? Suaminya itu raja, gak sekedar raja, tapi dia ngaku sebagai Tuhan.
Yang keempat, suami dan istri sama-sama masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sama-sama nggak taat. Kalau dia sama-sama nggak beriman, ya sudah, masuk nerakanya abadi. Khalidina fiha. Nah, di Al-Quran ini digambarkan, Bapak Ibu ada ingat? Sinten? Abu Lahab yang diabadikan namanya di surat Al-Lahab atau surat Al-Hasan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi teman tabbat yada abi lahab wa tab. Ma alna anhu malu wa makasab. Saya selana randata wa imra'atuhu. Istrinya juga. Nah, dari 4 kemungkinan ini kita sangat berharap mendapatkan nomor 1. Ini suami istri. Kemungkinan dengan keluarga yang lain, antara orang tua dengan anak atau cucu. Yang pertama, orang tua, ayah dan ibunya masuk surga. Yang kedua, anak-anaknya bahkan cucu-cucunya masuk surga. Karena sama-sama baik, sama-sama beriman, sama-sama sholihin, sholihah. Ini yang dikatakan nanti keluarga besar. Kalau di gambar tadi kan 4 orang. Ayah, ibu, anak pertama, anak kedua. Lalu yang kedua, orang tua masuk surga, anak atau cucunya masuk neraka. Orang tuanya itu rajin ibadah dan kebaikan. Anaknya amil sholatin, sehingga bersyukur dengan doa anak-anak kita itu. Karena mereka berhadapan dengan dunia yang berbeda dengan kita. Sudah lahir tuh nyekel HP. Kalau panjenengan lahir nyekel notebook ya. Nah, di Al-Quran juga ada gambaran tentang ini, yaitu Nabi Nuh. Nabi itu kan seorang nabi, tapi ada anaknya yang tidak beriman, tidak taat, namanya Kan'an. Fakana minal mughraqin. Maka jadilah Kan'an itu termasuk yang ditenggelamkan. Nanti kalau pas itu ada lagi nanti baru kalau nanti ada pertemuan lagi, judulnya itu memelihara hidayah. Itu dasarnya. Apa contoh-contoh dari Al-Quran itu, realitas hidayah itu luar biasa. Yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah orang tua masuk neraka, naudzubillah min dzalik, sementara anak atau cucunya itu masuk surga. Apa dakwanya? Dalam rangka kesalahan itu ada anak-anak kita itu begitu rajin ibadah, begitu soleh-solehannya, tapi ternyata orang tuanya tidak seperti itu. Orang tuanya itu malah sebaliknya. Kalau di Al-Quran ada gambaran ceritanya, situ nih. Saudara di mana? Ada kemana bocor?
Iya, kalau keluar kadang-kadang kalau ada tamu gitu. Baik. Nabi Ibrahim itu kan seperti itu kekuatan akidah tauhidnya itu. Ternyata ayahnya produsen berhala. Lalu yang terakhir kompak atau gandali. Orang tuanya masuk neraka, anak-anaknya sama cucunya juga masuk neraka. Nah, itu gandali. Ini Bapak Ibu, kita berharap kita meraih yang pertama. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Bisakah kita masuk surga bersama keluarga? Maka jawabannya terdapat di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 22 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru tiwa'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang sabar. Di mana sabarnya ibtiwa wajhi rabbihim, untuk memperoleh ridha Tuhannya. Wa aqamus sholata, mereka juga mendirikan sholat. Wa anfaqu, dan berinfak mimma, dari apa razaqnahum, yang telah kami rizkikan kepada mereka. Infaknya itu ia lakukan sirran, secara sembunyi-sembunyi. Wa alaniyatan, dan secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan mereka juga mampu menolak suatu kejahatan, keburukan, kemaksiatan atau dosa, ditolak dengan kebaikan. Ulaika, mereka itulah lahum, bagi mereka uqbad dar, sebaik-baik kesudahan. Kita lihat tafsirnya. Ini saya ambil dari tafsir Al-Muyassar, tafsir singkatnya. Wahum, mereka, alladzina adalah orang-orang, adapun mereka yaitu orang-orang sabaru, yang sabar, alal ada, di dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan atau musibah. Wa ala taati, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Wa anil maksiati, dan sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Dan di sini Bapak Ibu, sabar itu ada 3. Satu, as-sabru alal ada, atau ada yang menyebutnya as-sabru indal musibati. Sabar ketika menghadapi musibah, bencana, malapetaka, ujian, sakit, kehilangan, kekurangan, dan seterusnya. Itu yang pertama, as-sabru alal ada. Yang kedua, as-sabru alal taati, sabar di dalam menjalani ketaatan. Misalnya kita mau puasa, itu ya itu sabar. Ikan sabar gak akan kuat, tenang gak kuat ya. Ini kadang ngopi, ya, ngopi, sarapan pecel. Untuk sholat harus sabar. Untuk haji, sabarnya luar biasa. Haji itu sabar nabung. Mari sabar nabung itu sabar antri. Antrinya 35 tahun. Sabar. Mari sabar lunasan. Sabar tes kesehatan. Pas haji lebih sabar lagi. Lalu yang ketiga, as-sabru 'anil maksiati, sabar meninggalkan, di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Untuk tidak melakukan maksiat itu butuh kesabaran. Sederhana aja gitu. Kita itu loh, untuk gak rasa-rasa membutuhkan kesabaran. Sing jeneng cakep kudu
gampel. Jadi membutuhkan kesabaran betul. Sehingga begitu ada rasa-rasa kudu nyautai, kudu nambahin, itu kudu sabar. Mana sabarnya? Dan malik. Jadi aku tak pamit, aku mengerjakan dulu. Kalau enggak, pasti kan minimal mantuk-mantuk, gelek-gelek. Iya, kayaknya kayak tuh ini bawahnya api, tak tahu kayak itu ya. Menonton es rasa-rasa atau itu rasa-rasa tambah semangat. Tapi ibu-ibu gitu suaranya kok suara aksa ya. Dijili-jili itu dikira-kira. Nah, ini contoh. Yang lain sama. Apalagi orang sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat, untuk bangkit insaf itu susah. Orang sudah kadang terbiasa mabuk-mabukan, kada insaf itu angel, membutuhkan kesabaran. Begitu sudah mau insaf, kecuali ketok. Ayo aku nanti biasa ini menggodek bos. Gak aku sudah menolak. Bos tak traktir karena gaya ini sabar. Tapi mati. Jadi kadung judi nggak bisa lakukan kecuali kesabaran yang Allah berikan, kekuatan yang Allah berikan. Saya ulangi, sabar ada 3 lagi. As-sabru ala adab. Yang kedua as-sabru ala taati. Yang ketiga as-sabru anil maksiat. Ini bisa disampaikan oleh yang lain dalam bentuk singkat aja, kultum gitu. Nah, sabarnya itu menurut Al-Quran ini ittiba awajirabi, artinya mereka melakukan kesabaran itu ikhlas diridho rabbihim, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sabar itu karena terpaksa. Beda kalau sabarnya seperti ini, pokoknya tak terima, tak jalani, tak lakoni. Pemakai utang sabar. Apa enteng lakoni. Ini pemakai utang sabar. Apa enteng tak lakoni. Dan itu keajaiban bagi orang Islam aja bagi mukmin. Kata Nabi, sungguh orang mukmin itu sangat menakjubkan. In asobatku sarraf syakar. Jika menimpa pada dia sesuatu yang membahagiakan, menyenangkan, dia pasti bersyukur. Wa in asobatku darra sabar. Jika menimpa pada dia sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia bersabar. Sabarnya itu bukan terpaksa, tapi memang ini yang harus saya jalani. Aku terima karena ini takdirku. Sampai kok sabar, ya pokoknya kalau pilihan itu gak sabar kan? Ya pokoknya. Sampai kok sabar, ya ini memang bagianku. Tapi tetap semangat. Nanti akan muncul ke pepatah, habis terang, habis gelap terbitlah, badai pasti berlalu. Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat apa itu ya? Sengsara membawa nikmat itu. Sengsara membawa nikmat itu ya membawa durian cucu-cucu. Durian cucu-cucu ya. Ini sengsara membawa nikmat, dibuka durian apa ya? Lalu yang berikutnya wa addu as-salata, yang kedua mereka mendirikan salat ala atammi wujuha, melaksanakan salat dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Wa addu min amwali, mereka juga mengeluarkan dari harta mereka zakat tahun, yang dikeluarkan adalah zakatnya al-mafrudatan, zakat yang memang itu diwajibkan.
Tidak hanya zakat yang fardu saja, wan nafaqati, dan infak. Nafaqat ini jamak muannas salim, jadi banyak macam infak. Jadi kita ada menyebutnya sedekah. Kalau pada umumnya infak itu membelanjakan harta, tapi di sini membelanjakan harta di jalan kebaikan, maka muncul sedekah. Sedekah itu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mengharap ridho pada Allah, bukan sedekah. Misalnya caleg ngasih sembako, apa sedekah itu? Bukan. Apa itu? Salam perkenalan. Salam perkenalan. Saya di rumah dulu sering dikirim itu, Pak. Dikirimi apa? Sembako. Tapi pas saya itu kan jarang di rumah. Jadi ngirimnya itu menjelang coblosan. Saya ketika itu ya nggak minum. Dan tak buka itu setelah pulang dia berdoa. Jadi infaknya itu karena Allah sedekah itu. Muncul lagi dari sedekah itu muncul yang namanya wakaf. Muncul yang namanya hibah. Muncul yang namanya hadiah. Hadiah itu sedekah. Bedanya kalau hadiah itu bukan kembali. Iya. Iya, nggak bisa ditarik kembali. Nanti kita ditarik kembali tim dealer ya. Jadi hadiah itu bukan hadiah seperti di kita itu. Hadiah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain, satu sebagai sebuah penghargaan. Yang kedua, sebagai sebuah kehormatan. Penghormatan, bukan kehormatan, penghormatan. Ada yang juara kasih hadiah itu penghargaan. Tidak harus normal ya. Misalnya suatu saat ada pengajian, yang datang lebih dulu itu dikasih hadiah. Kita datang lebih dulu, sudah terkunci. Kemarin itu di BDM ada saya mengundang sekretaris BWM Pak Profesor Bianto. Itu dicek siapa yang datang duluan dapat hadiah buku. Yang datang Pak Budi Santoso atau organisasi. Kita beliaunya anggota Majelis Pimpinan Daerah Kota Malang. Hadiah itu boleh diberikan kepada orang untuk penghormatan. Misalnya kita orang biasa ngasih hadiah kepada orang sugih, itu boleh. Tetap menghormati. Loh, kok dikasih hadiah? Iya, saya menghormati beliau. Terus beliau biar senang sama saya. Biar senang sama saya, gue ajarannya gampang. Ajak pengajian. Tapi ikhlas, bukan untuk meraih sesuatu dari dalam tersebut. Kemudian dilakukan fil khufai wal alami, baik dalam cara sepi, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi sedekah itu boleh dilakukan sembunyi-sembunyi, boleh juga dilakukan secara terang-terangan dilihat oleh orang lain. Tapi dia di sebuah ayat sampaikan bahwa itu fani imahi. Jika kau bisa menyamakannya itu lebih baik. Tergantung konteksnya. Misalnya dengan amal dikelilingkan. Aku gak kayak ini, kata Allah. Dia lain lagi, karena memang dikelilingkan. Dan insya Allah ikhlas. Ada juga yang sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi itu ya banyak contohnya. Masalah amal tidak ada orang. Atau kita itu punya tetangga yang gak mampu, gak kuat bayar SPP anak ini. Wis
selasa ngomong-ngomong nang wonge di parane nang sekolah. Pak Guru, anak ini sudah tanpa berapa bulan SPP-nya? Oh 10 bulan, kita 1 bulan. Pun saya tanggung. Jangan saya pun tak usah tanya siapa saya. Pokoknya saya hamba Allah yang berjalan di atas bumi. Langsung dilepaskan. Terus nanti begitu mau bayar, orangnya sudah maaf, ada sudah bayarnya, saya mah nggak tahu. Begitu betapa nangis ya. Ini contoh yang sembunyi. Kadang-kadang kita perlu seperti itu, Pak. Yang sembunyi dilakoni, yang terang-terangan itu konteksnya biasanya bentuk kebersamaan. Misalnya ada sebuah pembangunan masjid, itu kan diumumkan, nggak apa-apa diumumkan. Terutama panitia itu kalau nyumbang ya harus ditulis. Karena kalau nggak nanti siok dari apa? Panitia bolak-balik ngomong tapi apa dewi nggak nyumbang. Kenapa panitia nyumbang tapi nggak mau ditulis hamba Allah. Ditulis hamba Allah di atas bumi, jalan Sedayu nomor hati-hati tulis sebut. Jadi penting ditulis apa? Panitia pertama ngasih contoh tuh. Ternyata panitia itu ya sedekah tenaga, sedekah pikiran, waktu, tapi ya nyumbang. Korban barang di celatu tiba itu celatu kesergepan gak oleh, kelambaran gak oleh. Nah ini. Terus yang keempat, Bapak Ibu, wa yadfa'una bil hasanati sayyi'ata fatamwa. Lalu mereka juga bisa menolak sebuah keburukan, kemaksiatan, kejahatan diganti dengan kebaikan, karena kebaikan yang ia lakukan itu bisa melebur, menghapus kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ulaika, mereka itulah al-mausufuna yang memiliki, yang disifati, biha disifati dengan sifat tadi. Ada pagi, lagi pertama sabar, yang kedua istiqomah melaksanakan sholat, yang ketiga gemar berinfak. Saya katakan gemar ya, kalau satu kali seumur hidup ya gemar berinfak. Lalu yang keempat, dia itu mampu menolak, mencegah perbuatan buruk. Kalau sudah seperti itu, lahum bagi mereka al-akibatu, akhir kesudahan, al-mahmudatu yang mulia, yang terpuji fil akhirati, nanti di surga dia mendapatkan kesudahan yang baik. Apa kesudahan yang baik itu? Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhuluna, mereka memasukinya. Wa man salaha min abaihim, bersama orang-orang soleh, min abaihim, dari orang tua mereka, bahkan dikatakan kakek neneknya juga. Wa azwajihim, dan pasangan mereka. Wa dzurriyyatin, dan keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat menemu mereka yang masuk surga itu dari setiap pintu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 4 sifat tadi, saya ulangi, sabar, istiqomah sholat, gemar berinfak, yang keempat tadi mampu menolak, menghentikan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, akan berbuah dengan buah yang indah, namanya Jannatu Aden, surga Aden. Sampun. Nah, ternyata mereka itu yang kuluna memasuki surga Aden itu tidak sendirian. Bersama siapa? Yaitu bersama abah, bersama bapak dan ibunya. Bahkan ada yang katakan itu sampai ke atas kakek neneknya. Wa azwajihim, bersama pasangannya, yang suami, yang laki masuk surga bersama istri.
Yang perempuan masuk surga bersama suami. Bahkan yang ketiga adalah wa dzurriyyatihim. Mereka juga masuk bersama dzurriyyah. Di sini tidak digunakan anak, tapi digunakan dzurriyyah. Dzurriyyah itu lebih luas. Kalau anak hanya satu garis di bawah kita. Kalau dzurriyyah itu tak terbatas. Kalau kita katakan anak cucu. Dari sini jelas orang tua, pasangan sama keturunan itu bisa masuk surga bersama-sama kita. Nah, kita lihat tafsirnya ya. Tilkal akibatu ya jannatu adnin. Pungkasan itu atau akhir atau kesudahan itu adalah jannatu adnin berupa surga Aden. Yuqimu nabiyya, mereka akan tinggal diam di dalamnya. La yazuluna, mereka tidak akan pernah meninggalkan atau keluar dari surga itu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka orang-orang yang masuk surga karena memiliki empat sifat tadi. As-solihuna, orang-orang yang soleh. Minal abai, yaitu bersama orang tuanya. Wazaujati, dan pasangannya. Wadurriyati, dan keturunannya. Minat dukuri wal inasi, baik keturunan anak keturunan laki-laki maupun anak keturunan perempuan. Nah, coba kita amati di sini Bapak Ibu sekalian, ada kalimat waman sholaha. Apa itu? Kalau kita ingin masuk surga bersama-sama, antara kita dengan orang tua kita, antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan keluarga kita, itu harus ada satu frekuensi yang sama. Jadi kalau frekuensi nggak ketemu ya nggak bunyi, nggak nyambung. Maka harus memiliki hal yang sama yang tercover di dalam 3 huruf ini, yaitu sholaha. Di kita soleh, istri kita soleha. Ibu-ibu dengan ibu-ibu soleha, suaminya soleh, baru bisa masuk surga bareng-bareng. Bapak ibunya soleh soleha, anak cucunya soleh soleha, baru bisa masuk surga bareng-bareng. Kita ya, sebagai anak ingin masuk surga bersama orang tua, kita harus soleh atau soleha. Orang tua kita juga harus soleh soleha. Nah, kalau ke bawah kita itu bisa bimbing supaya anak-anak kita itu bisa soleh soleha. Kalau ke samping, suami wajib membimbing istrinya, istri wajib memberi masukan, saran, nasihat kepada suaminya. Nah, yang ke atas bagaimana? Kita ini sudah seperti ini berusaha menuju menjadi orang yang soleh-soleh. Bagaimana dengan orang tua kita? Maka orang tua pun juga demikian. Kita tetap harus berdakwah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dakwahnya tentu dengan bahasa yang berbeda, dengan istilah yang berbeda. Kalau ke anak namanya bimbing, membimbing atau memerintah. Kalau ke istri juga membimbing atau memerintah. Kalau ke suami memberi nasihat atau masukan. Kalau orang tua ya tadi sama, ya omong-omong aku dengan cara yang halus. Kalau Ibrahim kan lugas ya, 5 tahun wahai ayahku, kenapa panjenenganku menyembah mala yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'an, sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu. Kalau kita ya pelan-pelan, Bu, monggo sholat, aku belum bisa tak ajari, ibu sama cukup nanti biar jembar kuburan ini pada kuburan ya di 300 kita bahasanya bahasa itu. Maki dengan sholat, alhamdulillah sakit kepal kali
anakku tuh dan surga gitu. Karena masing-masing kita ini kondisi tidak sama Bapak Ibu, tidak sama. Ada yang pasangannya itu kurang taat, ada yang anaknya kurang taat. Mudah-mudahan kita mendapat yang ideal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selesai jawabannya. Ternyata bisa masuk surga bersama-sama keluarga dengan satu kata kunci, semuanya harus dalam kondisi sholawah, kondisi soleh. Nah, betapa mulianya, betapa bahagianya orang yang bisa masuk surga akan bersama keluarga, sampai-sampai malaikat itu gembira. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim wa tadkhulul malaikatu, malaikat masuk alaihim terhadap mereka yang masuk surga bersama keluarganya itu, min kulli babin, dan setiap itu litahniatihim, untuk memberi ucapan selamat biduhulil jannati, dengan masuknya mereka ke dalam surga. Malaikat didatangi. Selamat di apa yang diucapkan? Yang diucapkan Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad, keselamatan untukmu, untuk kalian disebabkan kalian telah bersabar, dan ini adalah sebaik-baik kesudahan, sebaik-baik tempat tinggal. Taqulul malaikatu, malaikat berkata, lalu kepada orang yang masuk surga bersama keluarganya itu, salimtum, selamat kalian, min kulli su'in, dari setiap keburukan dan siksa, bisa barisadrikum, disebabkan kesabaran kalian, ala ta'atillah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Fa ni'ma akibatud dari al-jannatu, maka sebaik-baik kesudahan atau tempat tinggal terakhir adalah surga. Malaikat itu bangga. Ini ada ibrah, ada pendidikan bagi kita yang dicontohkan oleh malaikat, bahwa ketika kita mengetahui, melihat, mendapati ada anggota keluarga kita, teman dan tetangga kita mendapat nikmat, mendapat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, kita tahu, jangan segan-segan, gak usah repot gak usah susah-susah untuk segera mengucapkan selamat ya, punya sepeda motor baru. Jangan sebaliknya, tetangga beli motor baru dirasakan, wah paling ngikutin, paling kredit. Kalau kredit itu suaranya dik. Paling langsung. Ucapan selamat. Saya pernah dulu Pak beli rumah di sebelah rumah. Itu tetangga saya itu kok baik banget, Arab Pak. Langsung 500-an, mabruk. Tunggunya mabruk ya. Itu ya api Pak, mabruk itu artinya Pak, berkah Ustaz, berkah. Ini kalau nggak rezeki nggak akan dapat Ustaz. Walaupun jajan tempo ada kreditor, nggak iso. Masih ada duit, nggak iso. Ini mabruk jajan Ustaz. Ya Allah, orang ini jarang ketemu langsung mabruk. Jadi kalau mau mendoakan sederhana itu langsung mabruk itu aja, ini sekarang pada mabruk atau barokah ya. Jadi bukan ini. Ada anggota ada teman jenengan lagi terpilih jadi legislatif, itu ucapan selamat Pak. Bisa nyumbang mereka sumbangan lumayan. Ada sumbangan renovasi tempat duduk. Itu selamat ya, mudah-mudahan operasi. Karena ada dana-dana dari pemerintah itu yang tahu mereka. Mabruk, benar-benar lancar, berkah. Itu murid saya yang jadi di sini, namanya Sulhan, kayak daerah
Kita Yudo ya? Iya. Itu mulai saya di SMA 2. Insya Allah jadi kan ya, dapat banyak. Itu mabruk gitu. Kalau guru kan seperti itu kayak guru muridnya jadi opo dan sembarang ya. Nah, jadi ucapkan selamat mabruk. Saya dulu pernah di SMA 2 itu 11 tahun, baru pindah ke Mat 1 Kota Malang sampai sekarang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, malaikat kasih contoh. Termasuk kalau dunia pendidikan, ucapan tahniah itu sangat penting Pak Buya. Termasuk di Korea Panjenengan. Kalau putra putri Panjenengan meraih prestasi apapun, ucapkan selamat dulu ya. Rapor bagus. Selamat kok ya. Becut gitu. Terus pokok ayat bisa satu pokok. Atau kita ngerti apa yang paling dia sukai. Itu penting, semangat. Kita diajari, banyak kok kita diajari adab oleh malaikat itu. Contohnya ketika malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad untuk tanya tentang iman, Islam dan Ihsan, itu bagaimana? Malaikat Jibril itu mendekati Nabi, dengkulnya dipepetno, tangannya memegang paha Nabi. Itu ya ada ngasih contoh. Jadi kalau kita itu mau berkomunikasi yang dekat, yang sopan, dekat kita ke alamat yang menguruskan, ke alamat yang mau tidur sepeda. Nah di kota mungkin nggak apa-apa, di desa ya musuh aja ya. Terus kesusu, tak kok gak kalau mudun, bedanya kata-kata ini. Terus ada metode pembelajaran tanya jawab. Malaikat Jibril ngerti jawabannya. Akhbirni ya Muhammad, akhbirni mal Islam. Jelaskan Muhammad apa itu Islam. Setelah jawab sudah tak bener kok. Itu kok saya kok malah betul. Tapi dia sudah ngerti. Itu memberi pelajaran tentang metode pembelajaran itu tanya jawab. Ini jam berapa tanya jawabnya? Sekarang. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan tanya jawab terkait dengan tadi. Kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa kita bisa masuk surga, ke dalam surga apapun. Kalau ingin masuk surga Aden, syaratnya apa tadi? 1, sabar. Sabar ada 3, yaitu sabar ketika menghadapi musibah. Yang kedua, sabar di dalam menjalani ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Sifat yang kedua yang kita miliki adalah mendirikan, menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang ketiga, kita mengeluarkan zakat, termasuk infak dan sedekah. Lalu yang keempat, kita menghindari perbuatan buruk. Jika sudah kadung terlanjur, segera hentikan dan gantilah dengan kebaikan-kebaikan. Lalu kesimpulan yang kedua, bahwa kita bisa masuk surga bersama keluarga. Lalu yang ketiga, apa syaratnya supaya kita sama-sama bisa masuk surga bersama keluarga? Yaitu syaratnya terdapat dalam 3 huruf sholat, harus sama-sama soleh. Jika sama-sama soleh, pastilah kita akan masuk surga bersama-sama. Demikian, kita lanjut dengan tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya, kami batasi 2 orang bapak-bapak dan 2 orang ibu-ibu. Mohon fokus langsung pada pertanyaan, tidak diawali dengan narasi-narasi yang panjang. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama sholat Ustaz. Lantas gimana fungsi dari ibadah seorang anak yang bisa membawa keberkahan bagi orang tuanya? Misalnya begini Ustaz, misalnya orang tuanya kurang sholat misalnya, sedangkan dia punya anak yang sangat sholat sekali, apakah itu nanti juga akan membawa kemanfaatan bagi orang tuanya? Tidak ada, dalam artian tidak akan langsung masuk ke dalam, tidak mungkin masuk ke dalam surga, dan mungkin langsung dalam neraka, tapi langsung di dalam surga karena dia punya anak yang sangat soleh dalam kehidupannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianen Ustaz. Sebagaimana cerita kita pada pagi hari ini masalah surga begini. Kita mengharap semua keluarga kita, famili kita itu masuk surga. Terus yang saya tanyakan, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kapan? Karena kita itu anak cucu kita berbeda. Kapan kita bersama-sama masuk surga? Sekedar referensi saya saja Ustaz. Jadi saya tidak memberikan dengan gitu aja lah. Kita saling ada informasi. Kemudian yang kedua, kakek buyut saya itu Islam, syahadat, tapi tidak menjalankan syariat. Kemudian beliaunya hanya eling saja. Sekali waktu dia kan juga ngomong moga-moga diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah itu loh. Nah saya mendoakan, karena saya punya prinsip selagi ada aliran darah itu masih wajib untuk kita doakan. Kemudian sampai buyut itu di atasnya buyut apa? Jebok gosok, pareng, jambul wanin apa itu kita sudah lupa. Terus bagaimana dengan hal seperti ini? Doa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dari Mas Mahmud. Iya. Jadi bagaimana ketika orang tua kurang soleh, tapi punya anak soleh-soleh? Yang pertama, memang kata kuncinya kedua orang tua itu masih dalam kategori beriman. Kalau sudah beriman, aman lah. Setelah beriman, baru sholat. Dan ketika sholat, beriman dan sholat, maka tadi bisa masuk surga bareng-bareng. Begitu beriman tapi kurang sholat, apakah masih mungkin untuk masuk surga bareng-bareng? Mungkin Pak. Cuma sama dengan pertanyaan kedua tadi, kapan? Kapan? Masuk surga kapan? Ya anaknya dulu, bapak ibunya nyusul, karena masih harus menjalani adab sesuai dengan jumlah dosanya. Cuci dulu. Tetapi bisa saja adab itu nggak jadi berkat doa dari anak-anaknya. Orang tuanya beriman, tapi kurang soleh. Tapi karena tiap hari berdasar waktu anaknya berdoa Rabbi firli wali-waliya warhamna kama rabbayani shaghira, Allah dengan sifat Rahman Rahimnya, Ghafar Ghafur Tawwabnya mengampuni orang itu sampai dosanya habis. Karena dosa kepada Allah itu bisa diampuni dengan cara bertobat, istighfar, atau dimohonkan ampun. Nah, begitu itu habis, ya sudah, dia masuk surga karena berkat ini doanya anak yang soleh-solehah. Dari situ Bapak Ibu, spirit bagi kita, orang tuanya yang masih hidup, kesempatan untuk mengabdi semaksimal mungkin. Orang tuanya sudah wafat, mengabdi semaksimal mungkin di dalam doa kita setiap pada sholat fardu. Kenapa orang tua kita belum masuk dalam sedek kuburan? Harapannya nanti di kuburan gak dapat siksa, nanti di akhirat sudah habis dosanya sehingga masuk bersama-sama kita. Jadi yang kedua, kita sebagai orang tua,
apalagi sebagai anak ini, didiklah anak-anak kita dengan baik. Karena kita nggak punya siapa-siapa. Artinya yang bisa mendoakan kita tulus dan terus itu hanya anak. Kalau tetangga teman, Bapak Ibu ya, termasuk kita ya, tetangga teman itu mendoakannya pada saat kita mati, baru mati. Jadi innalillah langsung mudah-mudahan husnul khotimah. Padahal husnul khotimah itu bukan doa setelah mati. Semoga husnul khotimah itu doa sebelum mati. Kalau setelah mati tidak iso mati pada kubah ya. Maka kalau dalam mati ya didoakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa seterusnya. Nah, orang lain, tetangga, teman, siapapun yang paling dekat dengan kita, itu doanya pada saat salat jenazah itu lek tuntut, ya nyolati. Marinya sudah selesai nih, duka sebentar, dapat 1 minggu 2 minggu sudah duka, tidak akan mendoakan kita. Tetapi kalau anak dan terusnya, untuk itu pesan anak ini. Lek perlu pas sholat di rumah atau ada hal aku tilu aja guys. Bu sini duduk, aku ngomong dulu ya. Aku kata Pak Ustadz, langsung aja. Nanti bapak dan ibu itu mau mati. Terus aku gak ada lopo polis. Kalau saya kirim bunga macam-macam, aku udah kasih bunga no pokok pas sholat bunga no. Doanya itu aja, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Tiap pada sholat fardu itu yang akan menggelontor dosa itu habis. Nah ini fungsi anak sholat. Terus Pak Sinten tadi? Ini. Bapak tanya kapan masuk surga bersama-sama? Kita tadi kalau sama-sama dua tadi iman soleh bareng-bareng itu langsung. Cuma kita tadi membatasi ayat orang tua sama anak, suami sama istri. Anaknya harus kita ambil anak sama cucu aja ya. Ini doanya apa? Kalau karena di sini pakai duria itu sampai hari kiamat Pak. Maka tentu itu benar. Terus kita bayangkan 4 level ya, ayah, ibu, kita dulu ya, ayah, ibu, terus pasangan, istri atau suami, terus bawahnya itu anak plus cucu. Itu sudah luar biasa. Kalau sampai hari kiamat, ya bisa. Cuma bapak bingung soko ya, pakai dia. Bang anak kita sampai hari kiamat ya. Yang panjenengan kenal ya, untuk saat ini ya, saya yakin yang panjenengan kenal itu ya ke atas ayah ibu ulbah itu jarang. Iya, banyak yang enggak buyut, ada 1-2 yang tahu. Ke bawah itu ya paling ya cucu. Untuk orang sekarang ya, kalau orang dulu memang sampai cicit, karena umur 15 sudah dirapain ya. Karena dia macam-macam sampai gantung sewu, tepuk gosok. Jadi itu aja sudah banyak Pak, sudah membahagiakan Allah. Saya ketemu dia gini. Ya Allah bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, nenek moyang kita. Saya ada 2 kategori nenek moyang kita itu. Yang pertama, nenek moyang kita itu Muslim. Ya, salah ya. Nenek moyang kita itu Muslim. Yang kedua, belum Islam. Ketika Muslim ada 2, Muslim taat, Muslim yang tidak KTP. Yang Bapak sampaikan tadi, beliaunya itu buyut itu muslimah. Tapi sholatnya ya iling. Itu benar Pak, sholat iling itu karena ada ayatnya surat Qahamatlah akimi sholata didikri. Sholatlah didikwa akimi sholata didikana sholat untuk ingat aku. Betul iling. Cuma ilingnya tidak disertai oleh gerakan, oleh ucapan lisan seperti syariat yang ditentukan oleh Kanjeng Nabi. Iling toh. Bagaimana itu sepanjang beliau beriman digelontor oleh doa anak putu ini
Ya, ada kesempatan. Saya katakan, saya nggak bisa pastikan Pak Giri. Ya. Ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa masuk surga. Yang kedua, masuk surga tapi menjalani siksa yang sedemikian rupa. Bagaimana yang tidak muslim? Saya nggak ngerti. Nenek moyang panjenengan itu siapa? Ya apa? Ronggolawi, apa Lembu Sora, apa? Orang putih, ya. Ronggolawi, apa kain arok, apa kain beres, kain rumah, apa kagak hijau. Kita nggak ngerti kalau nenek moyang kita itu semua itu bagaimana? Maka kita lihat sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kapan sejarah masuknya Islam di Indonesia? Oh, ternyata mereka itu belum tersentuh oleh dakwah karena Islam belum masuk ke Indonesia. Baru Islam itu masuk ke Indonesia di Jawa ini eranya keturunan Majapahit yang namanya Raden Fatah. Sebelum itu belum tersentuh. Terus bagaimana kalau itu? Iya, dia tidak bisa dihukumi orang yang Hindu. Jadi di dalam Al-Quran sampaikan wama kana mu'adzibahum hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan menyiksa mereka umat manusia itu sampai kami mengutus rasul yang membuat mereka mengerti mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang batil. Sepanjang belum sampai rasul, belum ada dakwah maksudnya, belum ada ajaran masuk Islam, maka nenek moyang kita itu tidak masuk surga. Dan agamanya Hindu, iya, tapi kan Islam belum datang. Buddha belum datang, saatnya datang masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, baru kena siksa karena sudah ada ajaran. Jadi kalau orang melanggar karena tidak mengerti atau belum ada rambu-rambu atau nggak ngerti ada rambu-rambu karena rambu-rambunya belum dipasang, kakak jadi tilang sih. nggak bisa ditilang. Gusti Allah nggak akan golek-golek. Iya. Jadi dari situ kita optimis leluhur kita insya Allah masuk surga semua walaupun agamanya belum Islam. Kenapa? Islam belum, dakwahnya belum datang. Beda kalau sudah Islam datang terus nggak masuk Islam beda. Wallahu a'lam. Oleh ibu. Dinyalakan banyak. Kurang hijau, Mas. Langsung saja, Ustaz. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita bahas ini, apakah berlaku untuk yang orang tuanya orang tua angkat, tidak ada hubungan darah ataupun ada hubungan darah? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kok sama dengan dibanding apa ya? Langsung apakah ini berlaku untuk orang tua angkat? Orang tua angkat di dalam Islam itu ada ketentuan-ketentuan ya. Yang pertama, orang tua angkat itu kalau diangkat anak perempuan, bapak angkatnya itu tidak bisa jadi wali. Tetap walinya orang tua kandung. Yang kedua, anak angkat itu tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya atau sebaliknya. Gimana Ustaz? Kan kasihan terus membahagiakan bantu-bantu. Yang nggak boleh adalah warisan. Apa ada selain warisan? Ada. Yang terwarisan namanya hibah. Hibah itu diberikan sebelum meninggal. Artinya kalau panjenengan punya anak angkat, itu segera ditata, bilang sama suaminya atau istrinya,
kemudian sama keluarga yang lain, artinya apa? Saudara-saudara kandung kita. Tadi ini sawah itu tak kayak anakku, anak P. Karena kalau nggak sampaikan nanti timbul salah persepsi, salah paham. Hibah dikasihkan, setelah itu langsung diurus surat legal formal, dihibah, diurus, langsung dibalikkan sampai tuntas. Legal tuntas nanti jadi borong nanti. Begitu panjenengan mati, orang tidak terima diambil. Ini solusi, karena anak-anak itu secara garis secara tidak ada hubungan, tapi anak-anak itu adalah orang yang sangat berjasa, ikut membahagiakan kita karena kehadirannya. Karena kita itu orang-orang anak pancingan barang. Jadi anak mancing saja. Nah, bagaimana dengan doanya? Apakah itu termasuk? Nah, kalau dari ayat ini Bapak dan Ibu sekalian, kata kuncinya tadi sama. Anak angkat sama bapak ibu angkatnya itu sama-sama memiliki frekuensi yang sama, itu bisa. Sholat, sama-sama soleh. Sama-sama soleh, artinya nanti di sana juga bisa dicari, ketemu, karena sama-sama masuk surga. Ini anak angkat. Doanya ya sama. Jangankan apa anak angkat, orang lain itu doanya itu bermanfaat. Panjenengan mendoakan saya itu bermanfaat. Dan sangat besar kalau panjenengan mendoakan saya nggak tahu. Ya, lihat tahu, ya berpahala tapi nggak pakai gede. Ustaz tadi tak doakan. Ya, jalur komisi. Jadi orang lain mendoakan itu bermanfaat, betul. Sehingga di khutbah ini, ya khutbah kedua itu salah satu rukunnya itu mendoakan kaum muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Apalagi anak-anak yang ada ikatan moral. Jadi secara hukum tetap harus sesuai. Islam itu agama yang luar biasa. Warisan tidak boleh, tapi ada solusi, yaitu hibah. Islam menyadari bisa terjadi salah paham, maka sebelum diberikan bilang minimal, kalau nggak konsultasi bilang. Apalagi sudah punya anak yang asli, ada anak angkat, anak pancing tadi, atau pancing berhasil. Anaknya lagi harus duduk. Nah anak-anaknya sendiri duduk ini sawah yang sangat kecil dari sore dingin itu tak kena masih ya. Terus sisai ya awam kabeh dibagi itu. Kalau enggak nanti kasihan, enggak dapat apa-apa gitu. Baik, terima kasih Bu. Bisa Bu berlaku sepanjang punya satu kata sholat. Monggo Ibu satunya. Oh iya, kalau nggak punya anak gimana? Kasihkan saya. Kasihkan saya. Iya. Jadi saya punya Ustaz, kalau nggak punya istri mana? Ya nggak punya anak. Jangan khawatir. Maka saya punya mbak saya punya adik namanya Hajah Siti Maryam. Dia masih belum pada itu nggak punya anak. Maka beliaunya itu ponak-ponak itu diopeni kabeh. Ono sing tipe anak, ono sing tipe bapak. Tenang sugih. Ya Allah Ta'ala apa nih? Kopi nih ini kelampai di mana-mana. Itu ponanya itu ya di rumah kafe. Harapannya apa itu? Kita
engko aku mati sing eling ponan. Sapa sing eling ponan? Sapa ponan sing eling ponan yang ketika almarhum itu memperhatikannya. Termasuk kita nih kalau napasan pasti di tukar daun. Sampai napasan itu ngenteni di situ enggak ketemu ya. Kenapa sih? Asalnya lagi atau warna. Nah, akhirnya apa? Kalau nggak punya anak ya tadi ponakan. Saya pribadi dan ponakan itu, iya berusaha perhatikan karena kita mau tua, tenang mau tua ini, boyo kecok, nggak kuat ini siapa yang jaga ponakan? Yang akan membela membantu itu ya ponakan. Maka ponakan itulah yang kita dekati, kita sayang, nyambung batin, insya Allah dia yang akan mendoakan. Ya, nggak apa-apa disampaikan terus terang. Ini Pak Ji bilang udah mati-mati, sekali gue lalu parani dia mimpimu. Itu harapannya betul, ya betul. Saya itu tadi punya begitu. Ya alhamdulillah termasuk abah saya itu yang diangkat jadi anak pertama. Kakak saya pertama itu dia sangat diperhatikan. Karena materinya juga. Nah itu loh ujian, Pak. Ada yang materi cukup, ada yang mereka cukup anaknya akeh. Orang lain jadi dan beras. Macam-macam orang kehidupan itu. Nah, itu tetap. Jadi yang kiai saya itu lama di untuk di Ganjaran Pak. Itu MTS-nya Nursalam Banjarjo, alias di Ganjaran. Itu Pak Yesda itu tidak punya anak. Almarhum Kiai Musda Baru itu ambil putranya Kiai Hasbullah yang sekarang jadi wakil rektor Al-Qolam itu ya. Jadi itu ambil ponakan. Nah, itu kalau banyak ngambil anak angkat, ngambil ponakan ya. Dia nggak ponakan ya, kita banyak aja. Pokoknya dipesen, pokoknya dia mati dengan ya. Awas ya juga mereka. Tapi ya dibagi dengan kebaikan-kebaikan lain. Gimana? Tetap jangan khawatir. Yang paling akhir sepanjang panjenengan muslimah, mukmin mukminah tercover di doa mimbar ini. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Sehingga lewat mulai dengan salaman matur balik saya didoakan. Maka Allahumma nawati matur itu doa. Kadang-kadang khotib di salam bukan 12. Kan 12. Sampai jam dinas. Saya pernah lupa di mana ya? Salam itu kan 12. Karena sih 16. Maka tak dari situ itu beramal. Ketika ngobrol, oh iya. Nah, gini, betul. Kira-kira pas setengah 9 gitu. Ini kalau ada jauh-jauh gitu. Insya Allah kita sambung lain waktu kalau nanti pas dokter waktunya. Karena minggu itu mampat tetap. Minggu depan tuh saya di Blitar. Kuliah subuh di Blitar. Udah lebih. Saya pernah sering kuliah subuh di Lumajang juga. Berangkat besoknya tak? Hah? Berangkat hari. Berangkat habis terawih. Oh ya. Habis terawih itu ke sini. Tapi saya tidak senang ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan dengan harapan siapapun kita bisa berkumpul, termasuk kita berharap kita nanti jamaah Masjid Al-Munawwarah ini juga sama-sama masuk surga bareng-bareng. Semuanya pokoknya yang pernah sholat sini itu jamaah Masjid Al-Munawwarah, yang rutin ngaji jamaah Al-Munawwarah. Mari kita sama-sama berusaha menjadi orang yang sholat, sehingga nanti di surga kita bisa reuni itu. Koncoku ngaji di Al-Munawwarah, biasanya ngaji di Kojo, biasanya ngantuk-ngantuk.
demikian, saya senang dan bahagia berkesempatan berjumpa dengan panjenengan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhir yang wassalamualaikum